Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 28 September, Selasa dalam pekan biasa ke-26. Sikap permusuhan dari orang Samaria bukanlah kebencian pribadi. Ini jelas sebagai suatu prasangka nasional atau rasial antara orang Samaria dan orang Yahudi. Para murid Yesus tidak dapat mengharapkan akan bebas dari perlakuan semacam ini. Tetapi jawabannya bukanlah pembalasan. Yakobus dan Yohanes harus belajar untuk menghindari pertentangan yang tidak bermakna dan mencari tempat yang baru untuk meluaskan kerajaan Allah. Umat beriman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali segala salah dan dosa kita. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang tulus. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekian tahun lalu ada iklan produk pembasmi serangga yang menggambarkan pemberantasan kecoak secara tidak tepat guna. Tampak seseorang memusnahkan kecoak menggunakan mortir. Hasilnya bukan saja kecoak yang mati, tetapi lingkungan sekitar porak-poranda. Makhluk-makhluk lain yang bukan hama pun ikut musnah sia-sia karena kecerobohan manusia. Maunya berbuat baik, tetapi akibatnya justru amat sangat buruk. Mungkin gambaran serupa terjadi di sebuah desa Samaria, tempat Yesus dan murid-muridnya tidak diizinkan untuk lewat. Ditolak. Seandainya
Yesus mengizinkan Yakobus dan Yohanes menurunkan api dari langit. Menurut hemat saya, api adalah gambaran kemarahan atau kemurkaan yang sangat mengerikan. Sebagaimana api dapat membasmi apa saja tanpa ampun, demikian juga api kemarahan manusia. Sementara surga adalah gambaran legalitas tertinggi dan kebenaran mutlak. Maka ketika kemarahan seseorang mengatasnamakan surga, sulit, bahkan mustahil untuk dikendalikan oleh siapapun. Orang yang demikian merasa benar karena telah bertindak sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan yang diyakininya. Untung saja Yesus tidak menyetujui saran Yakobus dan Yohanes, sehingga tidak terjadi hal yang mengerikan di desa itu. Menurut Yesus, masih banyak cara mendidik dan menyadarkan orang selain dengan kekerasan. Dia sendiri meneladankan membalas kejahatan dengan kebaikan. Umat beriman, dari berbagai media massa, kita mendengar dan melihat betapa mengerikan akibat perbuatan orang-orang yang atas nama surga dan Tuhan melakukan kekerasan. Peristiwa mengerikan yang belum kering dari ingatan kita adalah bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Sebagaimana Yesus tidak menyetujui terjadinya tindakan kekerasan dari kedua muridnya, kiranya kita pun tidak melegalkan kekerasan dengan mengatasnamakan surga dan Allah. Allah kita adalah Allah Maha Kasih, Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang, sehingga tidak merestui umatnya melakukan kekerasan atas namanya. Kita perlu ingat, Tuhan itu cinta, dan cinta itu tidak menyakiti. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Semoga hati dan budi kami semakin menaati bimbingan-Mu dan Kau arahkan kepada kedamaian sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.